Video ini dimulai dari pertanyaan sederhana ya. Apakah keluar dulu dari Bank Mandiri ya, tarik semua dananya dari Mandiri, atau bahkan tutup rekening dan gunting ATM Bank Mandiri? Ini bisa disebut FOMO. Ya, pertanyaan ini muncul ya gara-gara ada suatu komentar, dan komentar ini udah kayak template aja ya, yang selalu muncul tuh ketika ada perdebatan, ketika orang mau tutup rekening Bank Mandiri. Dibalasnya ya sebagai FOMO. Sekarang apa iya kita itu jadi FOMO ketika mau tutup rekening Bank Mandiri gara-gara Bank Mandirinya sendiri ini lagi banyak masalah, banyak kasus, dan lucunya ya pihak Bank Mandiri sendiri ini menanggapinya dengan sangat tidak serius ya, dan nggak profesional. Ya, yuk mari kita bahas lebih dalam ya. Kenapa sih belakangan ini Mandiri ini jadi trending topik ya, pemberitaan di mana-mana, dan banyak orang itu berbondong-bondong memindahkan dananya dari Bank Mandiri. Kalau kamu nggak tahu konteksnya ya, semua ini dimulai dari diblokirnya rekening pendemo bernama Botok dari Pati yang nilainya mencapai 80 juta rupiah. Dan memang duit yang ada di dalam rekening ini digunakan untuk demo di Jakarta, hasil dari uangnya sendiri dan uang donasi. Sisanya ini kamu bisa cari sendiri ya fundamental dari kasus ini ya. Nah, yang ingin saya bahas itu adalah yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah adalah ketika Bank Mandiri mereply keresahan masyarakat ini dengan jawaban yang melempar masalahnya ke instansi lain, yaitu aparat penegak hukum atau APH. Ketika dilacak siapa sih aparat penegaknya ya yang nyuruh, ini masalahnya malah jadi bola salju yang makin membesar malahan, di mana PPATK sendiri ini mereka udah speak up kalau aparat penegak hukum yang dimaksud Mandiri ini bukan mereka loh. Nah loh, padahal PPATK ini lembaga yang paling punya wewenang nih buat blokir rekening orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Nah, apakah Botok ini terlibat pencucian uang? Ya kalau melihat kondisi keluarganya Botok ya nggak mungkin sih terlibat TPPU ya, kecuali kekayaan dia tuh selevel Raffi Ahmad, ya nggak sih? Terus instansi berikutnya yang bisa memblokir rekening Botok ya penyidik, sesuai pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 /2010. Cuman uniknya kalau lewat pasal ini ya tetap SOP-nya ini harusnya lewat PPATK dulu, dan perintahnya ini mesti resmi ya, ada suratnya, alasannya apa, dan tindak pidananya apa yang disangkakan. Jadi nggak bisa asal blokir aja ya. KPK tuh juga ada kewenangan khusus, tapi simpel aja lah. Sejak kapan ya KPK itu ngurusin rekening orang yang jumlahnya cuma 80 jutaan? KPK tuh soalnya kan biasanya ngurusin rekening itu yang nilainya miliaran ya. Jadi nggak masuk akal kalau KPK yang minta blokir. Terus ada juga tuh Dirjen Pajak ini bisa juga blokir rekening orang. Misalkan ya ada perkara utang pajak, atau si Botok ini sengaja nunggak pajak. Ya tapi kembali lagi lewat penyidik khusus yang namanya PPNS Pajak. Dirjen Pajak lewat PPNS Pajak bisa blokir rekening orang. Tapi memang harus ada penyelidikan resmi ya, dan memang ada utang atau tunggakan pajak dan masalah tentang pajak-pajak lainnya ya. Jadi kalau nggak ada tunggakan pajak, nggak ada masalah ya nggak bisa diblokir. Suratnya mana, alasannya apa, kan nggak ada. Ya, ini update ya, selama video ini diproduksi ternyata ada update nih yang memerintahkan untuk pemblokiran rekening adalah Polda Metro Jaya. Jadi jelas bukan PPATK ya. Cuman ada lagi nih yang bisa dibilang blunder di sini ya, di mana Polda Metro Jaya ini meminta menunda rekening Botok, bukan memblokir ya. Kenapa Mandiri bisa salah tafsir jadi blokir? Ya nggak tahu deh. Poin berikutnya bisa jadi ada salah prosedur karena Polda Metro Jaya sendiri memakai dasar hukum TPPU, di mana TPPU ini lewat PPATK dong blokirnya. Sementara PPATK nggak ngaku, bukan mereka yang blokir. Nah, jadi ruwet kan? Jangan dikira hal seperti ini baru aja terjadi ya. Di tahun 98, waktu itu ada 16 bank yang dilikuidasi bareng-bareng sama pemerintah gara-gara krisis moneter. Orang-orang itu panik, ras ke bank, antri narik duit tuh. Sampai ada yang nginep di depan ATM buat mastiin duitnya aman. Itu namanya bank run ya, bukan FOMO. Dan bank run ini ya terjadi karena insting aja untuk mengamankan duitnya masing-masing. Dan di tahun 2008 ini ada kasus Bank Senturi ya, yang sekarang namanya udah ganti bank jadi Bank Mutiara ya. Terus dijual lagi tuh. Nasabah yang punya produk reksadana fiktif di dalamnya itu duitnya raib dan butuh bertahun-tahun tuh buat proses hukumnya kelar.
Nah, di sini pemerintah baru sadar, oh ternyata kita butuh lembaga yang jamin duit masyarakat. Kalau banknya kolaps ya, lahirlah LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Ya nanti kita bahas ya lebih dalam tentang LPS ini ya. Di tahun 2023 ini ada serangan ransomware ke BSI atau Bank Syariah Indonesia. Data nasabah bocor, layanan lumpuh berhari-hari, dan lagi-lagi masyarakat harus nelen tuh kekecewaan karena respon korporasinya ini lambat dan terkesan defensif. Apa semua bank BUMN tuh seperti ini ya? Jadi kalau sekarang tahun 2026 ya muncul kasus Mandiri, ini bukan fenomena yang aneh, ini pola yang berulang. Bedanya cuman di zaman sekarang informasi tuh nyebar lebih cepat ya lewat medsos. Jadi ya wajar kalau reaksi masyarakat tuh ya lebih cepat dan lebih rame aja. Ya akhirnya meskipun rekening botok ini sudah dipulihkan kembali, tapi collateral damage-nya tuh sudah terjadi ya, di mana orang sudah terlanjur tidak percaya sama Bank Mandiri. Dan ketika orang udah nggak percaya ya mereka berbondong-bondong tuh tutup rekening atau motong ATM setelah memindahkan semua dananya ke bank lain. Parahnya ya, kelakuan oknum pekerja di Bank Mandiri ini juga nggak ada profesionalitasnya sama sekali. Karena ada kasus di mana nasabah yang merasa tidak mendapatkan pelayanan atau merasa tidak mendapatkan kejelasan yang semestinya oleh pihak Bank Mandiri, tapi yang ada malah dijawab kampungan sama pegawai Bank Mandiri ya, yang jabatannya adalah Relationship Manager. Perhatikan ya jabatannya ya, Relationship Manager loh ini. Orang yang secara job desk-nya sendiri itu udah harus mengelola hubungan baik dengan nasabahnya. Ini level jabatan tinggi nih, bukan level teller atau CS ya. Tapi ya masa iya ya ngata-ngatain nasabahnya sendiri kampungan gitu. Padahal itu ya salah satu tugas dia, digaji jadi relationship manager. Kan ya ironis sekali ya sama job desk-nya dia ya. Jadi ketika ada dua masalah besar seperti ini ya tidak ditanggapi dengan baik oleh Bank Mandiri sendiri secara profesional dan beretika baik, apakah ketika orang out dari Bank Mandiri disebut FOMO? Ya enggak lah, gila lu Ndro. Jadi gini loh, bisnis bank itu bisnis kepercayaan Pak. Bisnis tentang trust. Karena ketika kamu mempercayakan duitmu dititipkan ke bank, artinya uangmu harusnya aman dan kamu bisa ambil kapanpun, dimanapun. Ketika uangmu nggak bisa diambil atau misal kamu mau ambil uang tapi ada masalah dan nggak tahu caranya, entah karena gaptek lah atau ya sekedar nggak tahu aja, terus kemudian ya kamu minta bantuan nih, lah kok malah dikatain kampungan? Wah ini. Ya ketika orang lain melihat tidak adanya corporate goodwill atau good governance ya di Bank Mandiri, ya orang-orang pindahin dananya dari Mandiri dong. Dan ini wajar ya, bukan FOMO. Ingat, uangmu ya uangmu, terserah kamu mau ambil kapan, seberapa banyak, atau semua pindahin aja ke bank lain. Gak usah merasa aneh. Masa orang punya duit di bank mau pindahin ke bank lain harus dengerin orang random di sosial media yang ngatain kamu FOMO? Ya enggak lah. FOMO itu kalau mau masuk ke sebuah instrumen investasi ya, tapi kamu ikut-ikutan orang tanpa tahu sebabnya. Nah ini namanya FOMO. Tapi kalau cari aman dengan keluar dulu dari bank tertentu karena bank tersebut ada masalah, ya bukan FOMO Pak namanya. Itu namanya hak. Hak kamu yang punya duit buat keluar dari Bank Mandiri, dan hak kamu juga buat pindahin danamu ke bank lain, misalkan ke Bank BCA atau Bank UOB. Intinya bank swasta lah, bukan di Bank Himbara, yaitu hak kamu. Kalau ada yang bilang dana di bank itu aman karena terjamin LPS, ya emang itu terjamin ya. Bahkan pemerintah tuh menanggung semua uang nasabah selama nilainya kurang dari 2 miliar ya. Jadi kalau misalkan terjadi bank rush, semua orang out dari Mandiri, dana kamu ya terjamin oleh LPS. Secara hukum sih ya seperti itu ya, tapi sekarang saya tanya, apakah kamu mau repot-repot ngurus dana di rekeningmu yang mungkin akan makan waktu bertahun-tahun cuman agar uangmu balik? Ingat ya, ini di Indonesia ya, dimana KTP aja ini masih difotokopi. Kalau percaya sekali dengan Bank Mandiri sih ya silahkan ya. Tapi apakah kamu mau jadi orang yang terakhir stay dan ada potensi nyangkut ke depannya? Nggak bisa dipakai tuh uangmu. Ya ini perhatikan ya, komunikasi mereka aja nggak baik di nasabah ya. Nanti kalau giliran kamu kena masalah ya, jangan-jangan nanti kamu dikatain kampungan lagi. Nah, makin jelas kan kalau out dulu dari Mandiri itu nggak bisa dikatain FOMO. Lah duit-duit kamu, hak kamu dong buat atur uangmu mau kemana, ya kan? Ngapain harus percaya pada satu bank yang secara good governance aja nggak ada?
kayak nggak ada pilihan bank lain gitu loh. Beda cerita kalau satu dunia ini nggak ada bank lain selain Bank Mandiri ya, sehingga kita tuh harus banget gitu loh, nggak ada opsi lain selain harus percaya, atau ya opsi lainnya nyimpan duitmu di bawah bantal ya. Tapi kan nggak begitu, masih banyak bank lain yang lebih profesional dan bisa menyelesaikan masalah dan menanggapi masalah itu lebih manusiawi. Still breathing, standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up.